saya Kathleen, saya dari kelas CMG. Saya akan menjelaskan satu pelajaran dari buku 28 Doktrin pada bab 6 yang berjudul Penciptaan. Ada 4 poin penting yang saya dapat dari buku ini. Yang pertama, bagaimana proses terjadinya penciptaan. Yang kedua, siapa pencipta kita tersebut. Yang ketiga, tujuan dari penciptaan. Dan yang terakhir adalah makna dari penciptaan. Mari kita simak pelajaran berikutnya. Pertanyaan pertama, bagaimana proses terjadinya penciptaan itu? Dalam buku 28 Doktrin ini menjelaskan ada 2 poin penting. Ada 2 ayat penting yang dalam proses penciptaan. Yang pertama, dalam Kejadian 1 ayat 1 sampai 2 dan 3. Yang kedua, Kejadian 2 ayat 4 sampai 25. Di ayat pertama ini menjelaskan bagaimana Tuhan menciptakan bumi ini dari bumi yang bentuknya kosong dan gelap gulita, yaitu hari pertama, hingga pada hari ke-6 Tuhan menciptakan binatang berkaki 4 dan manusia, di mana Tuhan menciptakan manusia itu sangat istimewa, yaitu dari debu dan tanah dan serupa dengan gambar Allah. Yang kedua, yang terdapat dalam Kejadian 2 ayat 4 sampai 25, Tuhan menyuruh kita, Tuhan memberitahukan kepada kita bahwa harus memenuhi bumi ini, yaitu dengan keturunan yang berasal dari nenek moyang kita. Pertanyaan kedua, siapakah pencipta kita tersebut? Di dalam Kejadian 1 ayat 1 menjelaskan bahwa pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ya, betul sekali. Yang pencipta kita adalah Allah kita sendiri. Tapi siapakah Allah pencipta itu? Seperti terdapat di dalam Kejadian 1 ayat 2 sampai 26 menjelaskan bahwa semua anggota keilahian yang turut serta dalam pembentukan penciptaan itu diwakili oleh Yesus, anak Allah, yaitu Yesus Kristus kita, yang langsung turun ke bumi untuk menciptakan bumi kita tersebut. Pertanyaan selanjutnya yaitu, apa tujuan dari penciptaan? Yang pertama, terdapat di dalam Mazmur 19 ayat 1 sampai 5 dijelaskan bahwa tujuan penciptaan tersebut adalah untuk menyatakan kemuliaan Allah. Yang kedua, terdapat di dalam Kejadian 1 ayat 28 menjelaskan tujuan dari penciptaan tersebut adalah untuk memenuhi bumi. Untuk pertanyaan selanjutnya yaitu, apa makna dari penciptaan? Di sini saya memiliki beberapa poin penting dalam makna penciptaan. Yang pertama itu sebagai menghilangkan penyembahan berhala, seperti terdapat di Mazmur 96 ayat 5 sampai 6, di mana inti dari ayat itu adalah kita harus menyembah Allah kita karena Dialah yang menciptakan kita. Yang kedua, sebagai fondasi perbaktian yang benar, seperti di Mazmur 95 ayat 6, di mana kita harus berbakti kepada Tuhan Allah kita, karena perbaktian kita itu didasarkan oleh kesatuan kita, bahwa kenyataan bahwa Allah adalah Khalik kita dan Dialah sang pencipta kita. Yang ketiga, sebagai landasan bagi harga diri yang sejati. Seperti yang kita ketahui bahwa kita itu diciptakan atas gambaran Allah. Oleh karena itu, kita harus memiliki tempat yang istimewa. Dan oleh sebab itu, kita juga memiliki harga diri sebagai landasan harga diri yang sejati. Selanjutnya, sebagai penata layanan pribadi. Seperti kita ketahui, karena Tuhan pencipta kita, oleh karena Tuhan menciptakan kita, kita harus melayani Dia. Dengan kata lain, kita punya tanggung jawab untuk penata layanan yang setia. Selanjutnya, sebagai kekudusan hidup. Seperti dalam buku Alkitab yang terdapat di dalam buku Yesaya, lebih tepatnya Yesaya 44 ayat 24, menjelaskan bahwa karena Tuhanlah sendiri menyatakan bahwa Dirinya yang menciptakan kita sejak sebelum dari kandungan ibu kita
Karena itu kita memiliki tanggung jawab moral untuk kita pelihara. Jadi, kesimpulan pada pelajaran ini, ada baiknya kita sebagai umat Tuhan, sebagai alat Tuhan, kita harus mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Harus mengenal Tuhan lebih intim lagi. Agar apa yang kita pelajari, apa yang kita ketahui, itu bisa membuat kita selamat pada dunia akhirat. Dan kita juga jangan lupa selalu mengucap syukur kepada Tuhan atas pemberian yang Tuhan berikan. Sama seperti contohnya kita sebagai pencipta sebuah aplikasi media sosial. Seperti yang kita ketahui bahwa kita menciptakan sebuah media sosial digunakan untuk orang-orang sekitar kita agar mereka mudah berhubungan dengan orang lain dengan jarak jauh. Tapi pada saat kita menciptakan itu dan mengaplikan kepada rakyat-rakyat di sekitar kita, lalu banyak sekali komplain yang datang kepada kita. Banyak sekali cemooh-cemooh bahwa aplikasi yang kita buat ini sangat rumit dipelajari. Tapi segala sesuatu yang kita terima itu membuat kita sakit hati, membuat kita merasa bahwa semua yang kita kerjakan itu sia-sia, merasakan bahwa semua apa yang kita buat itu untuk kepentingan umum itu adalah tidak berguna untuk orang lain. Sama seperti Tuhan juga menciptakan kita sangat istimewa. Tuhan juga menciptakan kita sangat baik dan bagus dan indah. Tapi kita tidak pernah bersyukur dan kepada Tuhan dan tidak pernah mencari tahu apa inti dari penciptaan tersebut, apa maksud Tuhan menciptakan dunia ini. Oleh sebab itu, kita sebagai umatnya, baiklah kita mempelajari Tuhan lebih dalam lagi, lebih dekat lagi kepada Tuhan, dan selalu menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita. Terima kasih.